مصطفى مصطفى متبع للصفا. Berbicara tentang ulul albab itu ketika didefinisikan, diterjemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 9 sifat tadi yang sudah diuraikan pada ayat yang sebelumnya. Lalu sekarang difahami, dijelaskan oleh Allah orang yang bukan ulul albab. Ada akal tapi bukan ulul albab. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak semua orang punya akal menggunakan akalnya dengan sehat, dengan baik. Lalu siapa mereka orang yang berakal tapi bukan ulul albab, tidak bijak menggunakan akal fikirannya? Alladzina yanquduna ahdallah. Mereka adalah orang-orang yang meleraikan, membuka ikatan janji dengan Allah. Maksudnya mengingkari janji kepada Allah. Min ba'di mitsaqihi, setelah dia mengambil janji. Ambil janji dulu, lalu kemudian diingkari janjinya. Karena orang tidak akan dikatakan mengingkari janji kalau tidak berjanji. Janjinya dulu. Kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan memutuskan apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. 2. Kemudian wa yufsiduna fil ardi, dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. 3. Kemudian ulaika lahumul la'nah. Bagi 3 ini adalah laknat Allah pada mereka. Tadi masa sebut ulul albab, ada berapa sifatnya? 9. Masa menyebutkan orang yang bukan ulul albab, Allah sebutkan 3. Apa sebabnya? Disebabkan yang lain, yang 6 daripada ulul albab adalah sifat kepada orang-orang yang beriman. Sementara yang ini adalah sifat kepada orang-orang yang tidak beriman. Kalau sudah tidak beriman, orang tidak beriman kepada hari perhitungan, macam mana akan dikatakan dia percaya sehingga mengingkarinya? Dia tak percaya pun pada hari kebangkitan. Dia pun tak percaya kepada Tuhan, sehingga macam mana akan dikatakan takut kepada Tuhan kalau tak percaya kepada Tuhan? Bagaimana akan dikatakan dia akan termasuk mengingkari syurga kalau dia tidak beriman kepada syurga? Jadi yang 6 tadi adalah merujuk kepada sifat orang-orang yang beriman, yang tidak boleh dilabelkan kepada orang tidak beriman karena memang pada hakikatnya tidak percaya kepada yang 6 perkara tadi. Maka Allah hanya sebutkan hanya 3. Apa yang pertama? Yanqudunal mitsaq, mengingkari janji. Apa janji yang diingkarinya? Janji yang diingkarinya adalah janji iqrar untuk beriman kepada Allah, seperti mana pada ayat yang sebelumnya dibahaskan mengenai orang yang beriman, orang yang diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad mengambil janji dan sumpah daripada anak cucu cicit Nabi Adam, dikeluarkan oleh Allah daripada sulbi Nabi Adam. Kemudian ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Ini Allah mengambil janji, yakni Allah memberitahukan, bertanya dan mengambil janji daripada mereka. Bukankah aku Tuhan kamu? Ini kan soalan dari Allah Subhanahu wa taala, dan soalan itu terpulang kepada yang disoal, mahu menjawab atau tidak. Allah beritahukan qalu aqrarna. Mereka dengan rela hati, dengan senang hati, dengan akal fikiran sehat mereka, walaupun di alam arwahnya, walaupun di alam dzarnya, dengan sedar, tanpa paksaan, tanpa ditekan untuk berikrar. Tidak ada disoal oleh Allah, bukankah aku Tuhan kamu? Walaupun soalan ini pun juga bukan soalan yang memerlukan kepada pembenaran, kepada jawaban. Kalau mereka mengingkarinya, tetap Allah itu adalah Tuhan. Tapi ini mereka dengan kesadaran mereka, dengan rela hati mereka mengatakan qalu aqrarna, bermakna mereka dengan rela hati berikrar dan berjanji untuk beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengingkari janji yang mereka sudah ambil dengan kesadaran diri, baru mereka dikatakan mengingkari janji. Kalau mereka dipaksa berjanji lalu mengingkarinya, mereka mungkin mengatakan saya dipaksa janji maka saya mengingkari. Tapi ini Allah tidak paksa. Mereka sendiri berikrar, qalu aqrarna. Maka fashhadu, maka dicatatkan antaqulu yaumil qiyamati, kamu akan mengatakan nanti di hari kiamat kamu adalah ghafil, lalai daripada hal janji yang sudah kamu ambil. Jadi ketika Allah mengambil janji daripada mereka, itu dicatat oleh Allah nama masing-masing, everyone dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di alamul dzar. Ketika diciptakan di atas muka bumi ini, ada di antara mereka yang beriman, memenuhi janjinya, ada di antara mereka yang kufur, ingkar janji dengan menyembah selain Allah atau sama sekali tidak beriman kepada Tuhan mana-manapun. Oleh sebab itu ada macam-macam kufur. Al-kufru millatun wahidah. Kufur itu satu, walaupun macam-macamnya banyak. Ada orang kafir menyekutukan bersama dengan Allah Tuhan yang lain, namanya musyrik. Ada orang kafir yang menjadikan Allah punya anak, seperti golongan Kristen. Ada orang kafir yang tak percaya Tuhan, maka ini juga adalah golongan orang-orang etis. Semuanya kafir, ya kan? Hanya macam-macamnya adalah berbeza-beza. Ada orang kafir namanya munafik, ya kan? Apa menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislamannya, kafir juga, tapi golongannya namanya munafik. Jadi kafir ada musyrik, ada kafir mulhid etis, ada kafir munafik, dan macam-macam kafir yang ada. Ini dari aspek akidah ya, dari aspek akidah. Mereka yang mengingkari atau yang tidak beriman atau mengingkari janji yang diambil oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan enggan beriman kepada Allah, maka digolongkan dalam golongan orang-orang kafir. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Ini menjadi akar, menjadi dasar kepada tindakan. Allah menyebutkan pada ayat ini karena mereka mengingkari janjinya Allah. Implikasi daripada mengingkari janji itu kepada Allah bukan hanya kembali kepada diri mereka sendiri, hanya dikatakan seorang kafir. Kalau orang itu mengingkari janji hanya sekedar kafir untuk dirinya sahaja, itu lebih ringan. Tetapi karena implikasi kepada orang yang kufur mengingkari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, implikasinya itu kepada diri sendiri, kepada orang-orang ada di sekeliling, baik itu daripada keluarganya atau masyarakatnya. Kekufuran kepada Allah itu bukan hanya sekedar kembali kepada diri sendiri, tapi merosakkan mujtama' masyarakat. Oleh sebab itu dikatakan di sini, mereka yang mengingkari janji kepada Allah setelah mengambil janji, kemudian apa natijahnya? Apa implikasinya? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Memutuskan apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, sehingga dengan kekufurannya kepada Allah, sehingga hubungannya dengan keluarganya tidak baik, hubungannya dengan jirannya tidak baik, hubungannya dengan masyarakatnya tidak baik, hubungannya dengan sesiapapun tidak baik. Apa puncanya? Puncanya adalah mengingkari janji kepada Allah. Oleh sebab yang demikian, kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini adalah berpunca daripada mengingkari janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Orang yang mengingkari janjinya kepada Allah setelah diambil janji itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Memutuskan hubungan yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Baik itu hubungan dengan keluarganya, hubungan dengan kerabatnya, hubungan dengan jirannya, hubungan dengan masyarakatnya, diputuskan. Apa maksudnya diputuskan? Zalim.
Tidak peduli tindakannya walaupun merugikan kepada orang lain. Apa sebabnya orang itu tega atau ada hati melakukan kejahatan kepada orang lain? Disebabkan dia tidak beriman kepada Allah atau tidak memenuhi janjinya kepada Allah untuk patuh kepada Allah, maka dia tak peduli berbuat apapun di atas muka bumi ini. Dikatakan kepada kaum munafiqin, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dikatakan kepada kaum munafikin, kamu jangan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Fitnah orang, menuduh orang, mengadu domba orang, menampakkan keindahan dengan menyembunyikan perkara yang busuk. Semua kan perkara tak baik. Ditegur, la tufsidu fil ardi, kamu jangan melakukan kerosakan. Katanya, saya bukan melakukan kerosakan, justru ingin melakukan kebaikan. Jadi memfitnah orang baik, mengadu domba orang baik, cucuk sana cucuk sini baik, ikut metodologi siapa? Ya orang munafikin tadi. Apa sebabnya dia berpikir demikian? Karena dia termasuk orang yang punya akal tapi tidak menggunakan akalnya dengan baik. Akalnya ada tapi tidak digunakan dengan baik. Yang mengadu domba antara kaum muslimin siapa? Orang munafik. Yang menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin untuk berselisih siapa? Kaum munafik. Dan dengan demikian punca daripada segala kerosakan adalah berpunca daripada ingkarnya janji seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusiduna fil ard, kalau sudah mereka itu memutuskan hubungan dengan sama manusia, melanggar apa diperintahkan oleh Allah untuk menyambung, tapi mereka justru merosakkannya, wa yusiduna fil ardi, maka mereka tidak segan-segan untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jadi yang dirosak bukan dirinya saja, bukan keluarganya, bukan jirannya, bukan masyarakat sekelilingnya, merosakkan bumi. Apa maksudnya merosakkan bumi? yakni kerosakan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah ini adalah ingin merosakkan semua yang ada di atas muka bumi. Macam mana merosakkan semua di atas muka bumi? Kalau dia hidup di satu negara, macam mana dia merosakkan negara orang? Mana kemampuan dia untuk melakukan? Ini kan Allah bagi tahu, wa yusiduna fil ardi. Orang yang dia ingkar janjinya kepada Allah, memutuskan hubungannya dengan sekeliling masyarakatnya dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Apa kemampuannya dia melakukan kerosakan di atas muka bumi kalau dia hidup di satu tempat, di satu qaryah, di satu wilayah? Bukankah internet itu adalah bahagian daripada wasilah untuk merosakkan semua manusia yang ada di atas muka bumi, hatta yang ada di pedalaman? Dia tak perlu pergi ke pedalaman untuk kasih rosak, dia hantarkan aplikasi, hantar dalam masuk internet itu, sila download, please. Bukankah dua orang kalau buat konten-konten tertentu dibagi upah? Ya kan? Yalah memanglah konten terbuka tergantung kepada followersnya berapa. Di dunia ini antara followers yang baik dengan yang tak baik, mana lagi banyak? Ya kan? Yang bikin hal konten yang merepek, wih juta-juta dia punya followers. Kita coba majelis taklim dia 100 juta boleh follow kan? Quran yang dibaca kan? Tapi sentiasa setiap zaman peperangan antara hak dan batil itu berterusan. Bermula daripada Nabi Adam diturunkan dan iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perang hak dan batil mula daripada itu sampai hari kiamat. Tak akan berhenti selagi iblis masih ada. Fahim tuh? Jadi wa yufsiduna fil ardi, mereka tidak hanya merasa puas melakukan kerosakan dirinya dan masyarakatnya, mereka ingin merosakkan dia. Sistem perjual belinya pun juga kadang-kadang kita tak boleh lepas daripada riba. Hutang piutang pun nak cuba cari macam mana tak kena riba, mana boleh tak kena riba. Ya kan? Kemudian pun sekarang dengan macam-macam lah istilah-istilah sekarang ini kan. Sehingga kita manusia tak dapat nak mengelak
daripada melakukan kerusakan secara langsung atau tidak langsung, sedar atau tidak sedar. Sistem yang dibuat. Bukankah pada akhirnya kita tak boleh nak mengelak nak buat macam mana? Dah sistemnya macam tu. Siapa yang create itu sistem? Siapa yang wajibkan untuk tetap pada sistem itu? Tak boleh ubah sistem tu. Kadang-kadang satu negara yang sudah dia berdaulat sendiri, hakikatnya dia tidak berdaulat. Ada tangan-tangan asing daripada yang ini jangan ubah. Yang ini kekal. Ini negara siapa? Faham dong? Jadi dalam hal ini wa yufsiduna fil ardh, akan melakukan kerosakan di atas muka bumi, bukan di negaranya, bukan di kampungnya, bukan hanya kepada keluarganya, tapi di atas muka bumi ini. Tangan-tangan jahil ada bermain di belakang. Yang banyak ke depan ini wayang-wayang. Yang pemain wayang tuh yang tak nampak tuh. Faham dong? Oleh sebab itu, kalau nak sibuk dengan wayangnya, ya susah kita. Wong wayang tuh dimainkan orang. Nak cari siapa pemainnya, sukar kita. Jadi apa maksud? Jangan pening dengan wayang. Sibuk dengan diri sendiri, hubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'tharah wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsik wa da'anka amral 'awam." Kalau kamu nampak orang kedekut menjadi ikutan, yakni orang kedekut menjadi ikutan, harta bukan lagi digunakan pada tempatnya, sehingga orang kedekut dengan hartanya untuk kebaikan, atau hawa nafsu yang diikuti, apa saja ambisinya, dia bersedia untuk berkorban apa saja hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Kemudian wa dunyan mu'tharah, dan dunia yang didahulukan berbandingkan kepada akhirat. Akhirat tolak tepi, nanti dulu, jangan pikir mati dulu, jangan cakap pasal mati, nanti kita patah semangat untuk bekerja. Cakap pasal prospek masa depan kita bagaimana. Kita kena sampai kepada satu masa depan yang begini dan begitu. Kita kena mesti. Jadi pikirannya masa depan yang hanya mungkin 10, 20, 30, 40, 50 tahun. Wabadin. Setelah itu dilalui, dah sampai sana dah, tercapai semuanya. Wabadin. Pernah pikir tak dia tak mati kalau dah capai? Pernah pikir tak dia tak akan masuk di alam barzakh dan ditanya umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah Allah suruh dia untuk mencapai masa depan kejayaan di dunia lalu tak masuk dalam alam barzakh dan tidak disoal oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan disoal juga. Jadi diingatkan di sini bagaimana untuk memikirkan sesuatu lebih jauh, bukan hanya di dunia sahaja. Naam. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardi, dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Oleh hadza dikatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata dalam hadis yang tadi saya katakan, dan juga dunia yang didahulukan. Kemudian yang keempat adalah wajib kulli dzi ra'yin bi ra'yih, orang yang dia merasa takjub dengan pendapatnya sendiri, merasa syok dengan pendapatnya sendiri, maka kata baginda Rasulullah fa'alaika bi nafsik, kamu jaga diri kamu. Bila empat ini terjadi, kedekut menjadi ikutan, hawa nafsu menjadi keutamaan, dunia didahulukan berbandingkan akhirat, dan orang yang syok dengan pendapatnya sendiri, ego, diktator pada keputusannya. Kalau ini berlaku, kata Nabi, fa'alaika bi nafsik, kamu jaga diri kamu. Lalu wada'anka amral awam, yang luar nih kau tinggalkan, jangan peduli. Mau jungkir balik khalabuk. Ini sudah nasihat daripada Nabi SAW supaya kita tidak sibuk dengan wayang. Sementara wayang ini korban daripada yang memainkan wayang. Jaga diri kamu,
atau dalam beberapa orang dekat, orang-orang yang dekat dengan kamu. Jadi permulaan daripada kerosakan di atas muka bumi bermula daripada naqdul ahd, mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul la'nah walhum su'ud dar, bagi mereka laknat dan bagi mereka tempat yang buruk. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang membentangkan rezeki kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, dan juga Allah yaqdir, menyempitkan rezeki, membuka, membentangkan, dan juga Allah Subhanahu wa taala membatasi rezeki sesuai dengan hikmah yang Allah mahukan. Fulan dibagi lebih rezekinya, fulan dibagi kurang rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhalu habaib, tafadhalu, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Syekh Niyaz. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama, salah satu namanya adalah Basit, yang membentangkan. Kalau membentangkan lebih kepada pemberian yang lebih. Yaqdir, membatasi pemberian. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki. Apa itu rezeki? Kadang-kadang orang memahami pemahaman yang keliru tentang rezeki. Ada yang memahami rezeki ini kalau dia dapat apa yang dia suka. Ada yang memahami kalau rezeki ini kalau dia diberi lebih daripada apa yang diperlukan. Ada yang memahami rezeki adalah kalau datang tanpa usaha. Ada yang memahami rezeki yang halal saja. Ada yang memahami rezeki halal dan haram juga rezeki. Jadi sebenarnya rezeki itu apa? Ada dua pendapat ulama mengenai rezeki. Katanya apa saja yang halal itu rezeki. Sebagian yang mengatakan apa saja yang mendatangkan manfaat maka itu rezeki, walaupun dengan cara yang tidak halal. Intinya bukan Allah memberi rezeki yang haram, bukan. Tetapi penggunaan rezeki pada yang haram itulah yang dinilai salah, walaupun tetap semuanya terjadi dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang mencuri untuk bersedekah, kan itu menjadi rezeki kepada orang yang diberi sedekah, tapi sumbernya daripada mencuri. Dan dalam hal ini hal yang bermanfaat itu dikatakan rezeki bagi sebahagian pendapat ulama. Falhasil di sini adalah memahami hakikat rezeki itu apa. Bila dikatakan Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki dan Allah juga menyempitkan rezeki, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya dan hikmahnya memberikan kepada siapa dikehendaki rezeki banyak. Ada kalanya Allah memberikan rezeki sedikit kepada orang-orang tertentu. Dalam hadis dinyatakan Allah itu memberi kaya kepada seorang karena Allah tahu kalau dia miskin, dia boleh jual agama dan marwahnya, maka dibagi kaya untuk menyelamatkan dia daripada menjual dirinya. Ada kalanya Allah memberikan miskin kepada seseorang karena Allah tahu kalau dia kaya justru dia akan melakukan kerosakan dengan kekayaannya. Ada orang diberi sehat oleh Allah karena kalau dia diduga dengan sakit, dia boleh melakukan hal-hal yang tidak baik karena tidak boleh sabar dengan sakitnya. Ada orang diduga oleh Allah dengan sakit karena dia sehat, justru dia berbuat jahat kepada orang lain dengan kesehatannya. Jadi diagihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pentadbirannya
supaya masing-masing menerima atas agihan yang Allah agihkan kepada orang itu dan tidak mempertikai kenapa saya diduga dengan sehat, yang lain diduga dengan sakit. Orang yang sehat tidak boleh komplain, seperti mana orang sakit juga tidak boleh komplain. Orang yang kaya tidak komplain, orang yang miskin juga tidak komplain, karena masing-masing diduga oleh Allah. Orang yang kaya diduga dengan kekayaannya, orang yang miskin diduga dengan miskinnya, orang yang sehat diduga dengan sehatnya, orang sakit diduga dengan sakitnya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala bertindak atas dasar pengetahuannya. Allah Maha tahu apa yang tidak diketahui oleh manusia. Maka Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka hanya gembira dengan kehidupan di dunia, dan sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah umpama mata'. Mata' ini apa? Bekal bagi orang bermusafir. Orang kalau bermusafir ada bekalan. Bekal itu namanya mata'. Jadi Allah menggambarkan keduniaan ini adalah bekal seharusnya menuju ke akhirat, tapi bekal itu tidak kekal bersama dengan orang itu. Bekal hanya digunakan saja, kalau habis sudah habis. Bekal makanan kalau dimakan habis, dia tak akan kekal bekal itu. Tapi bekal itu yang menjadi wasilah dan sebab kepada orang yang berbekal untuk sampai kepada destinasinya dalam perjalanan menuju ke akhirat. Lihat kata baginda Rasulullah, katanya perumpamaan saya dengan hidup di dunia ini adalah umpama orang yang dia berteduh di bawah satu pokok. Setelah dia berteduh selesai dari rehat, dia sambung perjalanan. Semasa berteduh di bawah pokok itulah kehidupan di dunia. Sementara perjalanan ke akhirat adalah menjadi tujuan. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata' wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila 'alaihi ayatun min rabbih. Orang-orang kafir berkata, tidakkah diturunkan kepada Muhammad ini tak ayat mukjizat ya daripada Tuhannya. Orang kafir tak nampakkah mukjizat yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Al-Quran? Ya, tapi mereka tidak mahu mengimaninya Al-Quran. Dia mahu mukjizat yang fisikal, seperti mana mukjizat yang Allah beri kepada umat-umat yang terdahulu. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ini ada dua mukjizat. Mukjizat yang selesai dengan wafatnya Rasulullah, dan mukjizat yang kedua yang berkekalan hatta setelah wafatnya Rasulullah hingga ke hari ini. Mukjizat yang dia habis dengan wafatnya Rasulullah, apa saja yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, daripada keluarnya air daripada jari jemarinya Rasulullah, batu boleh bercakap kepada Rasulullah, biawak boleh bercakap dengan Rasulullah, serigala pun juga bercakap. Itu semua mukjizat-mukjizat yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh karena risalah yang Allah berikan kepada Rasulullah itu berpanjangan sampai akhir zaman, setelah wafatnya Rasulullah mereka tetap diperintahkan untuk beriman kepada Rasulullah. Jadi panduannya untuk mengajak iman kepada Rasulullah apa? Ya Quran tadi ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah sebagai mukjizat yang kekal abadi, karena risalah yang dibawa oleh Rasulullah adalah kekal abadi sampai akhir zaman dan tak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Maka Allah bekalkan untuk Rasulullah mukjizat yang berpanjangan, yaitu Al-Quranul Karim. Setiap mukjizat yang ada pada para nabi semuanya hilang dengan hilangnya nabi, dengan wafatnya nabi, kecuali mukjizatnya Rasulullah yang berkekalan hatta setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah berkehendak akan Nabi Muhammad menjadi nabi penutup kepada para anbiya, dan risalahnya adalah risalah sepanjang zaman dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, maka Allah bekalkan kepada Nabi Muhammad mukjizat yang berkekalan hatta setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini. Tahukah kita berapa bahasa sudah menerjemahkan Al-Quran? Lebih daripada 100 bahasa. Orang yang menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa apapun
tidak pernah menghafalkan terjemahannya, melainkan menghafalkan lafaz ayat Al-Qur'annya dalam bahasa Arab. Coba penterjemah Quran tuh, bacakan ayatnya, coba terjemahkan mengikut terjemahan yang kamu terjemahkan. Mesti ada silap sana kono sini ke sini. Tapi kalau orang yang hafal Quran coba baca Quran, dia akan persis seperti itu. Bukan akan suatu mukjizat yang luar biasa. Penterjemahnya tak hafal terjemahannya, tapi bahasa yang bukan bahasa penterjemah dia boleh hafal. Bukan karena suatu mukjizat. Bahasa diterjemahkan kepada bahasa apa saja Quran. Kalau 100 bahasa menerjemahkan Al-Quran, ada orang baca Quran dengan bahasa terjemahan. Ketika sholat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak ada, semuanya dengan bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab. Kita berapa madrasah tahfiz mengajarkan Al-Quran. Bahasa apa mereka ajarkan? Ya bahasa Arab juga. Ini mukjizah yang kekal disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. yakni ketika mereka orang kafir bertanya, kenapa tidak ditunjukkan mukjizat-mukjizat daripada Tuhannya untuk diberikan kepada kami? Katanya, qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Mukjizatnya ada, Qur'annya ada, nabinya ada. Yang tidak ada adalah kesedaran untuk beriman. Yang ada degil tak mau beriman. Kalau sudah ditunjukkan segalanya jelas di hadapan mata tidak mau beriman, masih bertanya lagi, mana mukjizatnya? Kan mereka mengatakan kalau dia betul nabi, maka hendaklah dia bikin tangga biar naik pergi ke langit, dan pergi naik ke langit sana minta supaya turunkan ayat-ayat, dan kita nak tengok ayat tu dia turun daripada langit. Kalau dia betul nabi, maka ubahlah tanah Arab ini yang gersang menjadi subur hijau, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, dengan adanya air sungai yang indah. Dia mahu nabi ikut kepala otak mereka. Kata baginda Rasulullah, hal kuntu illa basyaran rasulah, saya ini manusia yang diutus oleh Allah sebagai nabi, bukan untuk memenuhi kehendak kamu. Nabi mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bukti-bukti mukjizat-mukjizat, tapi diingkari oleh mereka. Barulah diakhiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ayat ini kita akan bahaskan pada pertemuan yang akan datang, antara kaitan zikir dengan iman. Buah kepada zikir dan iman itu apa? Ini pembahasan yang sangat penting, karena ini adalah menyentuh tentang psikologi, di mana ramai manusia yang terbebani dengan penyakit stres dan macam-macam penyakit kejiwaan, disebabkan kosongnya hati daripada buahnya zikir, yaitu ketenangan. Kita bahaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah.